Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cara lainnya adalah membunuh semua manusia di kastil dan mengubahnya menjadi benteng sebelum berburu. Tidak ada keraguan metode mana yang lebih aman. Or terkemuka bertanya. Panggil saudara-saudara ke sini. Kemudian ia melihat ke langit-langit. Bagian atas ini, dan kemudian bagian atas. Seluruh bangunan penuh mangsa. Suara membiarkannya membunuh mangsa ini terus terngiang di benaknya. Sangat bagus. Sambil menyeringai, gigi kuning tua terlihat. Kalau begitu mari kita mulai membersihkan di sini. Pantai Guangan RI penuh sesak dengan orang. Semua orang hanya fokus pada satu hal, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh cuaca yang gelap. Sebuah portal besar tiba-tiba muncul di pantai. Staf Asosiasi Polisi dan Pemburu F Kota, yang diminta untuk membantu, membuat barikade untuk mencegah orang yang lewat mendekat. Tapi ini tidak menghentikan orang berbondong-bondong untuk menonton. Senior. Pengantin baru yang diperas oleh orang banyak itu menangis. Pendatang baru itu bertanya kepada penjaga di sebelahnya, apakah kita harus melakukan hal-hal ini setiap kali portal muncul? Penjaga itu juga tampak sangat khawatir dengan kejadian ini. Lagi pula, tidak pernah ada kekacauan seperti itu di sekitar portal. Ini adalah pertama kalinya portal sebesar itu muncul di kota F, dan tidak dapat dihindari bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Saat dia berbicara, dia melihat ke belakang. Sebuah lubang hitam besar mengapung di udara. Melihatnya saja rasanya seperti tersedot. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengabaikan perasaan aneh ini. Tentu. 039. Meskipun penjara bawah tanah tidak akan membahayakan manusia jika tidak di luar kendali, tapi saya masih tidak suka ruang bawah tanah. Sama seperti beberapa orang membenci alam semesta atau laut dalam, tidak ada alasan. Jadi setiap kali dia datang ke tempat kejadian, dia hanya berharap para pemburu bisa menangani ruang bawah tanah ini secepat mungkin. Memikirkannya seperti ini, seharusnya tidak perlu terlalu khawatir tentang serangan hari ini. Pria baru itu sepertinya memikirkan hal yang sama. Ah, senior, apakah kamu sudah mendengar? Apa yang kamu dengar? Kudengar hari ini akan ada pemburu kelas S dari kota S. Siapa yang tidak tahu ini? Separuh dari orang-orang di sekitar sini adalah untuk portal ini, dan separuh lainnya mungkin hanya untuk melihat pemburu peringkat S yang legendaris. Apakah Seong Jinwoo seorang pemburu? Itu benar. Itu dia. Apakah itu seseorang yang kamu kenal? Kenapa kamu begitu bersemangat? Tidak, tidak. Pendatang baru itu dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyangkalnya, lalu dia berkata dengan malu-malu dengan wajah merah. Sebenarnya, hari ini adalah pertama kalinya aku melihat pemburu peringkat S yang sesungguhnya. Penjaga itu terdiam. Hunter Cheng Jinwoo juga pendatang baru, dan kamu juga pendatang baru, mengapa ada celah yang begitu besar? Senior, jika kamu punya waktu untuk bergosip di sini, kenapa kamu tidak pergi ke sana untuk membantu? Aku baru saja ke sana, dan sekarang aku lelah, jadi aku hanya ingin datang dan beristirahat. Penjaga itu mendecakkan lidahnya. Pendatang baru tersebut terlihat sangat dirugikan, namun kredibilitas tampilan ini masih dipertanyakan. Tapi bukan tidak mungkin untuk memahami mood para pendatang baru. Sebenarnya, aku juga agak tertarik padanya. Lagi pula, dia menjadi pusat topik akhir-akhir ini. Benar saja, senior juga penasaran, kan? Hunter Seong Jinwoo adalah orang yang menangkap bos dari ruang bawah tanah level S sendirian. Faktanya, Semut Ratu adalah monster level bos di penjara bawah tanah level S di Pulau Kizou. Tapi karena pengaruh Raja Semut pada manusia terlalu kuat, orang mengira itu adalah bos. Menangkap monster level bos berarti menutup portal. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mematikan para pemburu di ruang bawah tanah level S. Desas-desus bahwa pejabat negara tersebut mendekati Seong Jinwoo Hunter bukannya tidak berdasar. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia dapat menarik begitu banyak perhatian. Pemburu peringkat S? Tidak tahu seperti apa orang yang sebenarnya? Melihat pendatang baru dengan mata berbinar, hati pengurus sangat rumit. 039. Orang ini, saya khawatir dia bergabung dengan asosiasi karena dia merindukan para pemburu itu. 039. Terlepas dari pandangan para senior,
Mata pendatang baru bersinar lagi. Senior, senior. Nada pendatang baru itu cukup bersemangat. Apa yang terjadi lagi? Saya mendengar bahwa orang biasa mungkin tidak dapat melihat langsung ke mata para pemburu yang kuat itu. Senior, pernahkah Anda melihat pemburu peringkat S sebelumnya? Pengurus ingat apa yang terjadi ketika dia dalam perjalanan bisnis ke kota G tahun lalu. Quote, aku pernah melihatnya. Wow. Melihat pendatang baru yang menunjukkan kekaguman, juru kunci yang awalnya tidak sabar membusungkan dadanya dengan bangga. Bagaimana rasanya, senior? Apakah itu benar-benar menakutkan? Hei, jangan bilang, tahun lalu aku bertemu Hunter Emma Dongsu dari Mincheng Guild karena pekerjaanku. Maaf, permisi. Ah bagus. Kedua staf asosiasi terus berbicara setelah memberi jalan bagi pria yang lewat di antara mereka. Oke. Penjaga itu kembali menatap pria berkerudung yang baru saja lewat. Senior, ada apa? Bukan apa-apa. Aku hanya merasa pria tadi terlihat familiar. Hah? Saat kamu mengatakannya, aku juga merasa sedikit familiar. Apakah itu karyawan asosiasi? Yah. Di mana aku baru saja mengatakan itu? Pemburu Emma Dongsu di kota terkenal itu. Ah, benar. Aku punya kesempatan untuk bertemu Hunter Emma Dongsu sekali. Dia sangat besar, dengan bahu selebar ini. Wow. Bagaimanapun, keduanya bergaul dengan sangat baik. Pemburu Seong Jinwoo. Melihat Cheng Jinwoo mendekat di depannya, Cho Jungsu tiba-tiba tersedak. Ekspresi menangis membuatnya tampak seperti pria berusia 30-an. Ada terlalu banyak hal yang terlibat dalam serangan ini. Berlawanan dengan semangat Jo Jung Seo, Seong Jinwoo dengan tenang memastikan waktu. Angka di layar ponsel berubah dari 10.59 menjadi 11. 039. Bagus sekali. 039. Cheng Jinwoo tersenyum. Untuk menghindari kerumunan barusan, dia menggunakan skill sembunyi-sembunyinya untuk pergi sebentar, tapi sekarang dia tiba di waktu yang tepat. Rasanya menyenangkan sebelum penggerebekan dimulai. Dia mendongak ke portal. Ini terlihat cukup besar pada saat ini. 039. Port teleportasi di depannya jauh lebih besar dari yang dia lihat di video. Seperti yang dikatakan asosiasi kepada para ksatria, kekuatan magis yang dicurahkan darinya juga luar biasa. 039, monster seperti apa yang akan ada? Cheng Jinwoo mengaitkan bibirnya. Di samping itu, terlepas dari port teleportasi yang sangat besar, sepertinya tidak ada yang aneh. Seperti biasa, kali ini para hunter juga dibagi menjadi dua tim. 039, sisi ini adalah tim pemulihan, dan sisi lainnya adalah tim penambangan. Mungkin semakin banyak Anda melihat, semakin banyak Anda tahu. Pembagian kerja pemburu sekarang dapat dibedakan dengan pakaian dan peralatan. Ini juga merupakan pengalaman yang didapat setelah berpartisipasi dalam pertempuran tim dari guild perusahaan Hunter. 039. Tidak peduli dulu atau sekarang, anggota guild masih sangat sibuk. 039. Namun, berbeda dengan diri yang tidak tahu apa-apa pada saat itu, diri yang sekarang lebih tenang. Benar saja, pengalaman adalah guru terbaik. Kuat? Hah? Squad. Kamu benar-benar di sini. Pemburu Seong Jinwoo? Dipanggil oleh Zhao Zhengshu, para pemburu elit yang berkumpul sangat bersemangat setelah melihat Cheng Xiaoyu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Cho.Film. See you next video, PHC out and bye-bye.